Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Monasir, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Saat ini saya ingin presentasikan atau menjelaskan tentang makalah mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan judul Penyajian dan Distribusi Data. Eh, Presentasi ini sebagai eh, ujian akhir semester dari mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama, bab 1, latar belakang. Dalam setiap kegiatan penelitian, khususnya dalam bidang ilmu sosial, data merupakan fondasi utama yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, serta menyusun kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Intinya dalam hal ini, di sini menjelaskan tentang penyajian data, yaitu merupakan cara peneliti mengorganisasikan dan menyusun data dalam bentuk dan yang terstruktur, baik secara numerik maupun visual, seperti tabel, diagram batang, grafik garis, diagram lingkaran, hingga peta sebaran. Kemudian kita langsung saja ke bab 2, yaitu isi dari makalah ini. Ini adalah konsep dan contoh soal penyajian serta distribusi data. Memahami secara aplikatif bagaimana penyajian dan distribusi data dilakukan dalam penelitian sosial, penting untuk melihat contoh nyatanya yang terjadi di lapangan. Ini saya lampirkan contoh soal dan studi kasus sederhana yang menggambarkan bagaimana data disajikan dan dianalisis distribusinya dalam praktik. Ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Saya mengambil data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK yang dilakukan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2022. Ditemukan bahwa terdapat kesenjangan tingkat literasi keuangan digital antar wilayah di Indonesia. Wilayah perkotaan cenderung memiliki tingkat literasi digital yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Berikut ini adalah contoh data literasi digital dari 10 provinsi di Indonesia. Di sini kita lihat Provinsi DKI Jakarta, tingkat literasi digitalnya mencapai 76,5%. Ini sudah termasuk kategori tinggi. Jawa Barat juga masuk dalam kategori tinggi, dan daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara itu berkisar di atas 50% sampai dengan 65%. Mereka termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan Kalimantan Barat yang tingkat literasi digitalnya 46,9% itu masuk dalam kategori rendah. Dari data-data ini dua lagi yang masuk kategori rendah, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat. Papua Barat hanya 35,2% tingkat literasi digital. Dari data di atas tadi, kita mendistribusikan data berdasarkan kategori literasi. Jadi untuk kategori tinggi yang di atas lebih lebih dan lebih atau sama dengan 65% ada 3 provinsi. Dan sedang 50% sampai dengan 54,9% ada 4 provinsi. Sedangkan kategori literasi rendah yang nilainya di bawah 50% ada 3 provinsi. Interpretasi dari tabel tadi, sebagian besar provinsi yang termasuk dalam kategori rendah berasal di luar Pulau Jawa, menandakan adanya disparitas geografis dalam akses dan pemahaman teknologi keuangan digital. Selanjutnya, kurva distribusi jika dibuat grafik akan menunjukkan bentuk distribusi tidak normal, karena lebih banyak provinsi berada di kategori sedang ke bawah, dengan hanya beberapa daerah yang memiliki nilai sangat tinggi. Outlier positifnya seperti Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, visualisasi data dapat dilakukan dengan diagram batang, peta tematik, atau peta tematik Indonesia untuk melihat sebaran spasial. Selanjutnya, implikasi sosial dan kebijakan. Data ini dapat dijadikan acuan untuk pemerintah dan lembaga edukasi digital dalam merancang program pelatihan literasi keuangan berbasis daring, seperti pemanfaatan aplikasi Zahir Accounting Software untuk UMKM dan sekolah vokasi.
Dan provinsi dengan kategori rendah dapat dijadikan target prioritas intervensi agar ketimpangan literasi tidak semakin melebar. Selanjutnya penutup, kesimpulan yang saya ambil dari data-data dan makalah-makalah di atas dan analisis di atas, yaitu penyajian dan distribusi data merupakan aspek fundamental dalam statistika, khususnya dalam konteks ekonomi dan bisnis. Melalui penyajian data yang sistematis dan visual, seperti tabel, diagram, maupun grafik, para pengambil keputusan dapat memahami pola-pola penting yang tersembunyi di balik angka-angka mentah. Distribusi data itu, baik dalam bentuk distribusi frekuensi maupun pola sebaran lainnya, memungkinkan analisis untuk mengidentifikasi tren, outlier, dan segmentasi pasar secara lebih akurat. Dalam ruang lingkup statistika ekonomi dan bisnis, penyajian dan distribusi data sangat berguna untuk mendukung kegiatan seperti perencanaan strategi perusahaan, evaluasi kinerja keuangan dan operasional, riset pasar, pengendalian kualitas dan produksi, dan prediksi dan proyeksi keuangan. Dengan demikian, pemahaman yang baik terhadap teknik penyajian dan distribusi data menjadi bekal penting bagi pelaku ekonomi dan bisnis dalam menghasilkan keputusan yang berbasis data. Data-driven decision, eh, data-driven decision tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu analisis, tetapi juga sebagai sarana komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada pihak manajemen, pemegang saham, maupun publik secara luas. Berikut, itulah presentasi saya atas kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan dalam presentasi ini. Setelah presentasi ini, saya mohon maaf kepada Bapak dosen. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.